Menang Jack! Gila, luar biasa. Itu pertandingan yang cukup menegangkan. Gua ini beruntung aja suara gua nggak sampai serak ya. Gua karena teriak-teriakan ini sampai sekeliling komplek gua semua mungkin dengar suara gua. Ini karena gilanya Persija. Di menit-menit akhir itu kacau aja. Gila itu jantung gua tuh udah kayak. Tapi akhirnya 19 tahun sudah dipecahkan Thomas Doll. Luar biasa coach kita Thomas Doll sesuai janjinya. Banyak banget yang mau gue bahas di sini. Gue udah nyiapin beberapa catatan, poin-poin penting dan komentar-komentar dari kalian juga. Ini dari Instagram. Banyak banget komentarnya keren-keren. Gue akan bedah satu persatu. Nanti gue tampilin di layar gue komentar-komentarnya. Ini gila sih. Ini pertandingan luar biasa sih. Oke, gue mulai aja ya. Sebelumnya seperti biasa dulu, Jack. Subscribe, Jack. Gila loh, masa iya enggak? Gue di analistik gue di datanya itu ada datanya kalau penonton gue yang nonton 50% subscribe, 50% enggak. Berarti salah satu dari lo nih. Jadi kalau lo nonton subscribe juga, jangan cuma nonton doang. Tapi mantap sih, luar biasa, Jack. Gila ini. Jadi gue udah nyiapin beberapa catatan. Yang gue pikir waktu itu Arema yang akan bertahan parkir bis, ternyata Persija di babak ke-1 yang parkir. Nggak parkir bis, tapi parkir lah. Persija bermain bertahan di babak ke-1. Cukup membosankan sebenarnya di babak ke-1 ini karena permainan Persija kurang bagus. Anehnya Thomas Doll ini, biasanya Persija di babak ke-1 mainnya gila-gilaan. Di babak kedua kendor, sekarang malah terbalik. Di babak ke-1 biasa aja, nggak jelek tapi mainnya tuh mungkin jaga fisik, gue nggak tahu deh. Thomas Doll ini bagi gue terlalu genius, dia profesor banget sih ini orang. Gue nggak tahu banyak tujuan dari, gue sering ngebaca apa tentang keputusan-keputusan pelatih, tapi Thomas Doll ini jarang gue baca. Kayak Rico Simanjuntak diganti, apa itu kepala gue berkecamuk tuh, ini maksudnya apaan lagi nih orang nih. Biasanya Persija di babak kedua mainnya loyo, kelelahan. Sekarang di babak ke-1 Persija lebih santai, dan di babak kedua Persija ngotot banget mainnya kayak orang gila. Gila, nggak pernah lihat gue Persija main sengotot itu di babak kedua. Bagus banget permainannya. Ini Thomas Doll sih kacau sih. Oke, kita bahas aja poin-poinnya. 3 back dari Persija Jakarta cukup kompak, luar biasa. Hansa Muyama, Ferrari, Ondrej Kudela, gila-gilaan mainnya. Kompak banget, luar biasa. Emang Hansamu biasa suka lolos 1-2 kali, tapi ya nggak apa-apa. Kudela ini rela mengorbankan dirinya. Itu yang gue nilai dari dia. Dia berdarah-darah tadi, matanya dicolok, jidatnya kebentok kepala orang, dagunya robek kemarin. Kudela nggak bisa dipandang sebelah mata, gila. Ferrari, nggak usah lo omongin lagi. Ferrari aset bangsa, aset negara itu orang udah. Bukan aset Persija aja, aset negara. Ini orang mesti dilestarikan ini. Ada Rio Fahmi juga gila mainnya juga. Aduh, kacau juga, keren juga mainnya. Banyak yang mau gue bahas di sini. Ini itu backnya tuh Persija tuh gila rapat. Jarak antara satu sama satu pemain laginya tuh rapat banget. Susah buat ditembus. Dari tengah ke belakang rapat, di belakangnya rapat, depannya ke tengah rapat juga, gila. Akhirnya Arema frustasi dan Arema main umpan-umpan lambung. Sayangnya striker dia nggak bisa manfaatin itu. Tapi kita repotnya kalau sampai ada bola mati aja. Setiap ada bola mati kita on target. Ada bola mati kita ke shoot on target. Itu yang repot. Tapi itu nggak apa-apa. Maksud gue, lo bisa on target ke Persija dengan bola mati itu nggak jelek buat Persija. Karena hal yang wajar. Tapi kalau misalkan dari build up serangan, kena on target, yaitu Persija mesti ada catatan khusus gitu. Tapi ini nggak ada. Terlalu rapat, gila. Ini kalau misalkan kayak gini terus mainnya, kacau. Udah gila sih bakalan nih. Oke, di akhir-akhir pertandingan tuh dari menit 80-an Persija, kalau lo nge ya, backnya jadi 5 berubah. Yang harusnya 3, kadang 4 juga. Persija 3 back ya, tapi kadang jadi 4. Ada wingback, Hansamu sama Kudela di tengah. Tapi kadang jadi 3 lagi. Tiba-tiba di menit 80 jadi 5. Lu nggak ngerti gue ngasih instruksi kayak gimana tuh. Itu apa maksudnya gue juga nggak paham tuh. Mungkin kadang ritme buat nyerang dia jadi 3 back, kadang ritme buat bertahan dia jadi 5 back. Gila itu. Lu biasanya pemain bola yang kayak gitu tuh di Eropa. Pemain Indonesia tuh taunya formasi begini-begini udah. Lu nggak bisa improve di tengah. Misalkan musuh pakai formasi ini, lu berubah begini.
Musuh pakai formasi 2 penyerang, lu jadi 3 back misalkan. Lu musuh jadi 3 penyerang, lu jadi 4 back. Itu tuh dipikirin sama Thomas Doll. Lu enggak tuh. Luar biasa. Mencik juga akhirnya diganti di menit 77 mungkin karena kecapean. Mencik performanya luar biasa yang diragukan selama ini. Ternyata dia bisa membuktikan. Ngototnya gua nggak sanggup sih. Jadi lu mau sejelek apapun main, kalau lu ngotot masih mending, masih ada nilai plusnya di mata kita gitu. Jangan kayak Brevatari. Lagi-lagi Lord kita Brevatari nggak mau semangat mainnya, gue nggak ngerti. Jadi kalau lu main jelek ya double kill lu bakalan sama anak Jackmania. Maksud gue paling nggak lu semangatnya lari-larian deh. Jadi kita ngelihat ada kemauan gitu. Kalau misalkan Brevatari ya lari pelan-pelan gitu. Gue juga malas mau ngebahasnya juga. Gue udah cukup banyak ngebahas dia deh. Akhirnya Mencik diganti dan Yusuf Hela menjadi target man. Nico masuk menggantikan Yusuf Hela yang sebelumnya. Berjalan dengan sempurna. Nico gila. Ferrari gila. Rio Fahmi gila. Hanif Sahbandi gila. Siapa lagi? Yusuf Hela gila. Andre Tani gila, 2 jempol. Sempurna. Ya salam. Agak tegang di menit akhir karena Arema sebenarnya punya rekor dia mencetak gol itu di menit akhir. 50% dari gol yang dia ciptakan adanya di menit akhir. Itu bikin gue tegang, tambah tegang. Kalau lo nggak tahu Arema rekornya di menit akhir bisa mencetak gol, lo nggak akan tegang-tegang banget. Tapi gue tahu bahwa 50% dari gol yang diciptakan di menit akhir Arema. Jadi gue tegangnya 2 kali lipat. Harusnya gue sampein ke lo biar lo ikutan tegang juga sebenarnya. Cuman ya itulah. Akhirnya Hansamu harus diganti dan Lord kita masuk, ganti Abi juga. Hansamu diganti karena cedera kali ya. Itu soalnya digotong ke pinggir, akhirnya Tony masuk. Ya lagi pula kita butuh bertahan juga. Dan Abi diganti juga karena kita butuh bertahan. Ternyata Brave maju ke depan juga. Dan nggak ngaruh. Gua nggak tahu lagi apa yang mesti dibahas tentang dia. Oke, Yusuf Hela ini larinya gitu kayak kijang. Kaki langkahnya kayak Haaland mungkin kalau di Manchester City ya. Di menit-menit akhir dia ada duel sama Sergio yang satu pertandingan sepanjang perjalanan pertandingan ini susah dilewatin, tapi pas ngadu sprint sama Yusuf ketinggalan jauh. Yusuf larinya kenceng banget, sayang finishingnya ini masih agak kurang bagus. Bukan kurang bagus ya, ya lu sprint dari setengah lapangan lu menendang, kaki lu udah lemas pastinya, tapi itu udah gila sih. Di menit 83 Yusuf Hela masih bisa lari kayak gitu dan masih bisa shoot on target. Bagi gue Habibi, luar biasa antum Habibi. Oke, gue sekarang mulai dari komentar kalian, Jack. Gue tampil, gue geser biar ada di sini. Nah, ini dari Lucky Rizky 34. Brave keren banget, mainnya asli gitunya. Famos Brave. Wah, minggu malam yang indah. Ini sarkas nih. Kita lewat dari si Lucky. Oke, yang kedua. Yudi.sp. Mainnya pelan tapi pasti. Di babak kedua juga nggak terlalu mencolok, penurunan nggak kayak biasanya. Bener. Hebat lah pokoknya Persija. Mantap lah. Jadi yang tadi gue dibilangin, di babak kedua biasanya Persija loyo, kali ini nggak, berbeda banget. Persija tetap kuat mainnya, tetap keren. Oke, mantap Yudi. Dari Bung, ini Bung pengamat semua nih. Ini yang gue pilih, Bung Denova_IM. Gila pertandingan udah kayak final Liga Champions. Andre Tani nggak ada obat. Bang Ucup kesurupan kuda lari. Sama botak bukan sembarang botak. Ya salam. Denova_IM. Kali ini dari Bung Wildan Budiman 95. Semua pemain gila. Macan semua kecuali Lord Brave. Heran Cawar Gacor nggak pernah dikasih menit bermain. Nah ini yang ngomong Cawar Gacor berarti dia sering lihat gue nih. Karena gue ngomong Cawar Gacor biasanya. Keren. Dari siapa tadi? Bung Wildan Budiman 95. Sekarang dari Bung, ini kalau ada yang perlu gue tanggepin nanti ya. Dari Bung Jerjunot Siregar. Hanif semenjak dibentak Andre Tani mainnya gila cakep. Emang iya sih. Gue ngeliat perubahan Hanif Syahbandi semenjak dibentak sama Andre Tani. Tadi gue juga ngeliat Andre Tani ngebentak siapa tuh kalau nggak salah tuh. Gue lupa tuh. Ada yang dibentak juga tuh. Mudah-mudahan jadi jago juga tuh. Oke, lanjut lagi ke Bung Dika_Saputra. Sumpah mainnya keren banget. Semua saling mengisi kekurangan tim. Bener. Back kiri kelewat, tutup. Tengah kelewat, tutup. Emang keren sih. Wah, girang gue nih. Sril_Fajar. Cukup puas pertandingan yang sangat menarik antara kedua tim. Tapi kemenangan berpihak kepada Persija. Oke, jadi maksud dia nih, dua-duanya mainnya bagus, nggak jelek gitu.
Tapi hanya ya keberuntungan aja buat Persija karena dua-duanya layak menang. Maksudnya itu mungkin. Memang iya sih, gue ngeliat juga kayak gitu. Keduanya layak menang, hanya ini keberuntungan aja ada di pihak Persija dan kegigihan sih gue lihat sih. Persija kelihatan pengen menang banget sih. Jadi ya wajar kalau Persija menang. Lanjutnya dari Bung Agus Gustiawan. Permainan terngotot setelah versus Persita, Coach Thomas Doll progresnya nggak kaleng-kaleng. Ferrari aset Persija, aset negara gue bilang. Coach Thomas Doll ngomong, dibilang tungguin 3-4 pertandingan lagi, gue bakal gila-gilaan Persija. Ternyata dia setiap, jadi gini, Thomas Doll ini lu perhatiin progresnya selalu membaik pertandingan demi pertandingan. Selalu peningkatannya bagus gitu. Salut ya, gue gak kebayang kalau dia udah main setengah musim. Kayak apa tuh Persija permainannya. Dan yang pasti perubahannya banyak dari segi mentalnya, dari segi kengototannya, dari segi rapih instruksi textbook banget mainnya, udah gaya-gaya Jerman. Pemain lu di sini udah jangan berantakan, lu jangan ke sono, jangan kemari, di situ udah lo. Itu diterapin sih di Persija. Rapi banget. Soalnya Rico waktu di kanan ya. Rapi sesuai kemauan pelatih. Oke, dari Bung Aji Ompong. Waduh, Ompong nih. Ini baru permainan, Bung. Di saat Persija menang, Persija tetap menyerang. Walaupun Persija ditekan gila. Biasanya orang kalau udah menang, menit akhir tuh defend. Itu dimanapun bola kayak gitu. Lo nonton Liga Champions pun, kalau lo udah menang, pasti lo diserang menit akhir. Ini nggak berlaku buat Persija. Itu gila. Jadi Persija tetap menyerang kayak macan yang lagi lapar. Belum puas, gue makan terus tuh. Sampai tengkorak, sampai tulang-tulang lo gue gerogotin. Kayak begitu kurang lebihnya. Oke, lanjut dari Bung Orang Bohongan. Agak antik namanya Orang Bohongan. Cukup konsisten dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Berhasil mengatur tempo pertandingan, bikin Arema beberapa kali ke bawah sama tempo permainan Persija. Benar banget, Arema kelihatan gerasak-gerusuk kayak Persija. Anehnya Persija tuh kayak lagi ketinggalan gol gitu. Kayak butuh gol lagi. Padahal Persija lagi unggul sebenarnya posisinya. Nah, Arema juga ke bawah juga jadi panik. Loncat sini bolanya. Bagus banget. Terus lanjutan dia lagi kesalahan mendasar dari Hans Samu yang hampir Arema cetak gol. Benar, Bagol tetap seperti biasa, Ferrari Spartan, Kudela tenang, Rio Fahmi keren, bisa backup, Ferrari, lini belakang konsisten keren. Semuanya sepakat gue. Oke, dari Bung, ini terakhir, dari Bung Fadli Septia. Ingat omongan Coach Doll ke wartawan. Kamu kemarin nanyain performa Yusuf, oh ini dia nih. Dan besoknya dia cetak gol. Kemarin wartawan nanyain performa Kremencik dan sekarang si botak cetak gol, dia bilang. Bener. Wartawan selalu nyecer tentang pemain asing. Itu Kremencik dibilang nggak nggol-golin, pemain paling mahal di Liga Indonesia. Yusuf Vela kemarin nggak ngegolin, dikritik, ternyata ngegolin. Sekarang Kremencik dikritik, ternyata ngegolin. Lu kritik aja semua, kalau bisa brave kritik sama wartawan sekalian. Gue minta kepada wartawan kritik brave. Supaya jago mainnya. Biasanya nggak bisa kritik sama wartawan, jago mainnya. Oke Jack, gue masih banyak berkecamuk di kepala gue apa yang bakal gue bahas. Mungkin gue bikin part 2-nya karena banyak banget yang perlu gue bahas. Kegirangan gue ini membuyarkan semua pikiran gue. Ya salam. Jadi bersabarlah, nikmati kemenangan ini beberapa hari. Ya bolehlah kita bersenang-senang sementara gitu. Karena Persija progresnya selalu membaik. Keren sih. Oke Jack, segitu dulu video dari gue. Jangan lupa tonton video gue yang lain. Dan Persija Inside mengundur dulu.